Kira-kira mungkin nggak khilafah berdiri? Itu nggak mutu sama sekali. Kenapa? Rasul tidak pernah bohong. Paham teman sekalian? Maka ketika kemudian saya menyampaikan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan summa takunu khilafatan alamin hajin nubuwah, maka itu adalah qaul dari Rasulullah. Anda mau protes apapun terserah, Anda mau kemudian debat apapun terserah, Anda mau bilang ini meragukan ini nggak mungkin ya bakal begini, ini bakal begini, ini bakal kayak begini, ini bakal terserah Anda. Yang nggak bisa Anda lakukan adalah Anda menghapus itu daripada kitab-kitab para ulama. Anda menghapus bahwa hadis itu pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa debat nanti, tapi yang nggak bisa kita debat adalah ini sudah diucapkan oleh Rasulullah dengan satu atau dengan lain cara. Khilafah pasti berdiri, Anda suka atau Anda tidak suka. Lah kenapa? Simple, karena itu sudah jadi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat dan salam mari kita curah limpahkan senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita semua pada hari ini, pada malam ini. Allah memberikan kebaikan demi kebaikan pada kita. Allah turunkan karunia-karunia pada kita. Allah tempatkan tempat kita nanti di tempat yang paling baik karena hari ini. Dan kita memohon kepada Allah, ya Allah cintakan diri kami pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang tiada habisnya, dengan rindu yang tiada hentinya, sehingga ketika kita mati lalu kemudian dibangkitkan di yaumil kiamat berjumpa mudah-mudahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, dan mudah-mudahan kita dituntun oleh beliau memasuki pada surga Allah, dan bersama-sama dengan beliau kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada hari yang lebih kita rindukan daripada hari itu insyaallah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, para ulama, asatiz, alim yang di depan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini teman-teman sekalian kita hadir untuk sedikit mengingatkan diri kita tentang satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang mungkin bisa jadi terjadi di masa kita, bisa jadi juga kita adalah bagian daripada janji itu. Tapi tidak penting bagi kita siapa yang akan merealisasikan janji ini. Yang penting bagi kita adalah kita meyakini dan kita berbuat yang terbaik untuk ini. Tahun 2007 teman-teman sekalian, untuk kedua kalinya saya mendengarkan kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Setelah awal tahun 2002 saya mendengar kisah ini daripada Ustadz Fatih Karim. 2007 saya masih ingat banget, pada saat itu persiapan konferensi khilafah tahun 2007, Ustadz Hafiz Abdurrahman datang menceritakan kembali tentang Al-Fatih, lalu membangkitkan ingatan-ingatan saya tahun 2002 ketika saya masuk Islam. Di tahun 2007 itu akhirnya saya memutuskan saya harus buat satu buku tentang Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah cara balas dendam yang paling elegan. Karena terus terang buku pertama saya itu lahir karena saya pengen nulis tentang bagaimana pandangan orang awam tentang Islam, orang yang baru masuk Islam tentang Islam. Buku kedua saya itu adalah balas dendam. Kenapa balas dendam? Karena lahir daripada rasa benci, dendam dan segala macam. Kenapa? Tiap kali saya ngisi, tiap kali saya nyampein Islam, saya nyampein tentang bisyarah Rasulullah, orang banyak yang ragu. Dan keadaan zaman sekarang keadaan zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang pembicaraan tentang khilafah itu umum, pembicaraan tentang kebangkitan Islam itu sudah sangat mainstream. Tapi kira-kira tahun 2008, sekitar 12 tahun yang silam ke belakang, itu belum ada pembicaraan kayak gini. Anda bisa tanya sama senior-senior Anda, orang yang ngomong tentang khilafah itu orang yang gila, orang yang stres, orang yang dianggap nggak mungkin dan segala macamnya. Ketika saya kemudian pernah satu waktu saya diminta ngisi ke satu tempat, kemudian dibilang, Ustadz mohon maaf ya, jangan ngomong tentang politik, jangan ngomong tentang khilafah, dan jangan ngomong tentang syariat pada saat itu. Saking keselnya saya bilang saya harus tulis satu buku tentang Muhammad Al-Fatih, bukan untuk menceritakan tentang Muhammad Al-Fatihnya, tapi menceritakan tentang bisyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman-teman sekalian, itulah satu-satunya hal yang membuat saya minimal secara pribadi tetap mau berjalan di jalan dakwah ini. Kenapa? Kalau kita nggak punya bisyarah, itu kita sulit banget untuk berjuang. Kita sulit banget untuk bisa bertahan di dalam jalan dakwah. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya bisyarah, segala sesuatu terlihat mustahil. Lah gimana nggak mustahil? Antum bayangin aja.
Kalau kita ngomong 1-2 jam gitu kan ya, paling berapa orang yang mau sadar? Paling berapa orang yang mau untuk dengerin? Apalagi zaman sekarang. Postingan Instagram saja teman-teman sekalian, zaman sekarang itu ASN dilarang nge-like, dilarang follow, dilarang menunjukkan persetujuan, apalagi share atau apalagi kemudian tag orang yang lain. Ini pada zaman sekarang. Semua itu kekuatan, semua kewenangan, semua kekuasaan mereka yang punya. Orang-orang yang nggak suka sama Islam yang punya. Mereka bisa berbuat apapun yang mereka mau. Nuduh orang, bikin kemudian hoax, lalu kemudian memframing orang, melabel orang, itu terserah mereka. Kalau kita nggak punya bisyarah, kita pasti akan merasa ini adalah perjuangan yang sangat mustahil. Kenapa? Karena dari dulu ya memang sudah begitu. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, jarang bisyarah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi ideal, nggak pernah. Bisyarah itu selalu dikeluarkan oleh Allah dalam kondisi yang paling tidak ideal. Sebaliknya, kalau ada nazir, kan ada basyir, ada nazir. Basyir kabar gembira, nazir peringatan. Peringatan Allah berikan kepada orang-orang yang sudah merasa hidupnya settle. Hati-hati. Bahkan ada orang-orang yang beribadah seumur hidupnya bisa berakhir di neraka. Hati-hati. Bahkan ada orang yang, bukan orang, bahkan ada makhluk yang sudah sangat besar sekali kemudian jasanya, besar sekali ketaatannya, bisa kemudian jatuh seperti iblis. Nazir peringatan diberikan pada saat kondisi-kondisi yang kita anggap ideal, kita anggap nyaman. Tapi basyir itu selalu diberikan oleh Allah dalam kondisi-kondisi yang paling tidak ideal. Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Baitul Maqdis, diperlihatkan Al-Quds? Justru ketika Rasulullah berada dalam masa tersulit di dalam hidupnya, ketika pemboikotan, ketika hari-hari terakhir sebelum Allah kemudian menurunkan kebangkitan. Kapan iblis itu datang? Ketika masa-masa yang paling sulit. Disitulah Allah memberikan bisyarahnya. Kapan Allah memberikan bisyarah tentang penaklukan kota Konstantinopel? Allah berikan pada saat perang yang paling sulit, salah satu perang yang paling sulit dalam sejarah Islam, perang Khandaq. Perang Ahzab yang kita sudah tahu di dalam Al-Quran, Allah katakan idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dan coba ingat baik-baik, ketika mereka datang dari depan, dari belakang kalian, dari atas, dari bawah kalian, dari seluruh kalian, mereka kemudian meliputi kalian. Idz zaghatil absara, ketika pandangan kalian menjadi goyang, pandangan kalian menjadi goncang, wa balaghatil qulubul hanajir, dan sampailah jantung kalian sampai ke tenggorokan. Dan itu adalah level keterkejutan yang paling parah. Jadi kalau Anda terkejut yang paling parah sampai nggak bisa ngomong, sudah sendiri, sudah sampai tenggorokan. Rasanya hati itu naik ke tenggorokan saking mencelos, saking nggak enaknya, saking takutnya. Wa tadzunnuna billahi dzununa. Dan apa yang lebih parah? Allah katakan sampai orang-orang beriman di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya prasangka buruk terhadap Allah dan Rasulnya. Kayaknya Rasul bohong. Kayaknya Allah nggak menjanjikan kita kemenangan. Kayaknya betul kata orang-orang kemarin, kita lebih baik nggak usah lawan mereka, kita lebih baik mundur aja ke belakang. Maka mereka mulai minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami izin, kami pulang dulu ya. Ini anak-anak kami di rumah, ini istri-istri kami di rumah, mereka nggak punya makan. Dan semua di situ nggak ada yang makan. Teman-teman tahu bagaimana diriwayatkan? Orang-orang pada perang Ahzab itu saking sulitnya mereka harus gali parit 8 km, lebarnya harus 5 meter, dalamnya harus 3 meter, dan mereka harus gali dalam kurang waktu 6 hari. Mereka makannya cuma tangan dicelupin ke air, lalu kemudian tangan yang basah itu ditaruh di gandum, maka gandum yang lengket di tangan itu dijilat untuk seharian makan. Itu jatah mereka. Ada lagi yang meriwayatkan kurma, lalu kemudian orang berbaris satu kurma diemut satu persatu sampai habis. Seluruh kaum muslimin cuma itu aja makanannya. Dalam kondisi seperti itu Allah turunkan bisyarah. Allah turunkan kabar gembira lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi disampaikan, bainama nahnu haula Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada yang bertanya, ya Rasulullah, awil madinataini tuftahu awalan. Wahai Rasulullah, kota mana akan kita taklukkan terlebih dahulu? Konstantinia atau Rumiyah? Perhatikan teman-teman sekalian, dari pertanyaan kayak gini aja itu sudah menunjukkan mental para sahabat. Artinya para sahabat sudah sering membahas tentang Konstantinopel dan Roma. Para sahabat sudah sering membahas tentang pembebasan-pembebasan di dunia. Para sahabat sudah tahu tentang bahwa Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Maka saking kemudian mereka nggak sabarnya, dalam kondisi sangat sulit banget. Kalau bayangin ya, bayangin antum lagi dalam kondisi seperti itu, ribet-ribetnya, susah-susahnya. Dalam hadis, dalam athar dikatakan bahwa mereka bahkan nggak sempat pergi ke WC, tiba-tiba ada yang nanya, ya Rasulullah, besok kita akan menaklukkan Konstantinopel dulu atau Roma? Paham teman sekalian? Jadi ibarat kita lagi ribet-ribet, anak sekolah kemudian bayarnya besok harus 15 juta, belum ada yang beres semua, anak belum makan hari ini, lalu kemudian ada yang nangis, ada yang berantem, ada yang stres, tiba-tiba ada satu anak yang nanya, Bapak besok kira-kira kita pergi ke Eropa atau kita
kita pergi ke Turki ya, kira-kira gitu kan ya. Nah itu bapaknya bilang kamu gila gitu kan ya. Nah kondisi seperti itu disampaikan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan begini, sudah jangan pandang yang panjang-panjang, jangan mikir yang jauh-jauh. Bapakmu aja belum masuk Islam, Rasul nggak bilang begitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ada satu hal yang nggak boleh hilang. Ketika makanan sudah nggak ada, ketika tentara sudah sedikit dibandingkan dengan tentara musuh, ketika semuanya kekurangan, kondisi sangat tidak ideal, kita benar-benar terdesak, kita benar-benar tidak ada harapan, ada satu yang nggak boleh hilang, keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'minuna bil ghaib, keyakinan pada apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah membalas mereka, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu wahai sahabat-sahabatku adalah kotanya Heraklius, yakni Konstantinia, yaitu adalah Konstantinopel. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada mereka. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, orang Yahudi ada di sana lalu berkata, Muhammad sudah gila. Dan itulah ejekan mereka yang paling favorit pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tahu mereka nggak bisa juluki Rasulullah penyihir, mereka nggak bisa bilang Rasulullah itu tukang tipu, mereka nggak bisa bilang Rasulullah itu dukun. Yang mereka bisa bilang hanya Rasul orang gila. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ngelihat kecuali cuma pakai mata dan pakai logika. Paham teman-teman sekalian? Ingat baik-baik. Kesalahan terbesar manusia adalah ketika mereka mulai percaya pakai mata mereka, mereka sudah mulai yakin pada logika mereka melebihi daripada keyakinan mereka terhadap Allah. Ini yang paling parah. Cek di dalam Al-Quran. Kapan orang-orang kafir itu kemudian nyesel? Ketika mereka melihat jahanam dengan mata mereka. Ya laitani kuntu turoba. Wahai seandainya aku adalah sebuah tanah saja. Aku ngelihat neraka, aku baru yakin. Kemarin aku kemana? Aku nggak yakin ketika aku diomongin tentang neraka. Ketika aku dengan neraka, aku suruh mikir tentang neraka, logikaku bilang nggak ada yang namanya neraka, nggak ada yang namanya surga. Tuhan maha baik, nggak ada yang akan mengazab siapapun. Tuhan nggak akan mengazab siapa-siapa. Udah tenang aja. Tapi ketika mereka melihat dengan matanya, mereka baru yakin. Ini bahaya banget. Orang yang yakin dengan mata itu calon-calon penghuni neraka. Paham teman-teman sekalian? Karena mata ini menipu. Allah kata, ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunya. Orang-orang calon penghuni neraka, mereka sangat jelas ketika melihat dengan mata mereka. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi begitu dibicarakan tentang janji Allah, begitu dibicara tentang ayat-ayat Al-Quran, peringatan Allah tentang neraka, janji Allah berupa surganya dan kenikmatan-kenikmatan di dunia, termasuk kemenangan-kemenangan, mereka jadi stres, mereka jadi nggak percaya. Maka begitu Allah mengomentari tentang penaklukan yang belum terjadi di masa Rasulullah, Allah sampaikan di dalam surat Al-Fath ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kanallahu ala kulli syai'in qadira. Dan hal-hal yang lain dan tempat-tempat yang lain yang sebenarnya belum Anda bisa kuasai, tapi sebenarnya sudah ditakdirkan dan Allah sudah liputi itu semua bagi Anda. Sudah selesai bagi Allah. Allah sudah janjikan itu semua bagi Anda, dan ketika Allah sudah keluar janjinya, Allah tidak akan pernah menarik balik janjinya. Qad ahatallahu biha. Allah sudah meliputi semuanya bagi Anda, dan Allah maha menakdirkan atas segala sesuatu. Allah menyampaikan pada kaum muslimin, jangan khawatir. Kalau Anda belum melihat sesuatu itu, belum takluk, padahal sudah janji Allah, bukan berarti Allah mencabut janji itu dari Anda. Bukan. Allah tetap janjinya, karena Allah bagi Allah semuanya sudah selesai. Ini yang disampaikan pada kaum muslimin pada saat itu. Keyakinan pada sesuatu yang goib. Saya nggak akan bahas banyak teman-teman sekalian tentang sejarah. Teman-teman bisa googling, bisa buka YouTube, lihat videonya 1,5 jam, teman-teman bisa saksikan. Yang pengen saya kasih tahu adalah Muhammad Al-Fatih bukan orang yang berdiri sendiri. Dia keturunan ke-7 daripada Utsman. Makanya disebut dengan Khilafah Utsmani. Dan pada waktu Muhammad Al-Fatih masih Kesultanan Utsmani. Sultan ke-7 daripada Kesultanan Utsmani, Utsman adalah orang yang sangat ngefans dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking ngefansnya Utsman ini, sampai tidur pun dia kebayang-bayang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Utsman punya bapak namanya Ertugrul. Saya cuma mau mengendorse tadi tentang Habib Khalilullah sampaikan kepada kita. Utsman punya bapak namanya Ertugrul. Ertugrul memilihkan ulama terbaik buat Utsman, namanya Syekh Edebali. Syekh Edebali ini adalah seorang sufi sekaligus orang yang sangat fakih pada zamannya. Maka dia bilang sama Utsman, Utsman, kamu berguru sama Syekh Edebali. Dan ingat baik-baik, saya bapakmu, tapi Syekh Edebali adalah bapakmu yang sesungguhnya. Kalau kamu dibilangin sama Syekh Edebali, kamu harus nurut.
Karena kalau kamu bantah Syekh Ade-Bali, maka aku akan marah. Kalau kamu bantah saya paling sedih. Kalau kamu tidak mau nurut sama saya paling akan murka. Tapi kalau kamu bantah Syekh Ade-Bali, kamu tidak mau nurut Syekh Ade-Bali, saya nggak akan ngakuin kamu sebagai anak. Kenapa? Karena ridho guru itu yang menyebabkan orang punya karakter. Karena ridho guru itu yang menyebabkan dia punya ilmu yang Allah turunkan kepada dia. Maka kemudian dipilihkan Syekh Ade-Bali ketika Syekh Ade-Bali dan Utsman lagi halqoh ceritanya nih. Kemudian setelah halqoh, Utsman tidur di tempat. Setelah dia tidur, bukan kayak antum, tidur pas halqoh gitu kan ya. Ini tidur setelah halqoh. Setelah halqoh, Utsman tidur. Dan setelah tidur, bayangkan bagaimana ketika guru sudah ridho sama muridnya. Dia mimpi. Setelah dia mimpi, dia langsung bangun. Setelah bangun, dia langsung bilang sama Syekh Ade-Bali, "Syekh, saya mimpi Syekh." Mimpi apa? Dia bilang, "Saya mimpi, saya halaqah dengan kamu." Jadi orang yang baru selesai halaqah baru tidur, itu mimpinya halaqah. Paham sekalian? Jadi dia bilang, saya lagi halaqah dengan Anda Syekh. Kemudian tiba-tiba ada bulan sabit keluar dari dada Anda. Kemudian begitu dia keluar, dia membesar jadi sebuah bulan purnama yang sempurna. Kemudian masuk ke dalam dada saya. Dari dada saya keluar pohon cenar, pohon maple yang sangat besar, cabangnya sangat banyak sekali. Pohon itu membesar dengan sangat cepat. Lalu aku melihat dia menaungi 4 sungai dan 4 gunung, gunung Haimus, Taurus, Kaukasus, dan satu lagi Atlas, sungai Nil, Tigris, Eufrat, dan sungai Danub. Lalu kemudian dia melihat itu menaungi semuanya, dan dia lihat dari kulit-kulitnya muncul kemudian masjid-masjid, menara-menara tinggi, azan berkumandang di mana-mana, kuda-kuda berkeliaran, orang-orang sangat banyak, kaum muslim banyak sekali. Lalu kemudian dia katakan, tiba-tiba aku melihat daun-daun pepohonan itu berubah semua menjadi seperti pedang. Setelah pedang itu berubah, dia mengarahkan pada satu titik seluruh pohon-pohon itu, dan titik itu adalah Konstantinopel. Maka kemudian pemandangan itu berubah jadi cincin, dan cincin itu dipakaikan kepada saya. Kemudian dia bangun. Syekh Ade-Bali, seorang sufi, seorang yang sangat paham tentang seperti itu. Kemudian ketika dia bangun, dia bilang, "Kalau gitu kamu nikah sama anak saya aja." Nikah sama anaknya. Ketika dia punya anak namanya Orhan, Orhan punya anak namanya Murad, Murad punya anak kemudian namanya Mehmet, namanya Bayazid, Bayazid punya anak namanya Mehmet, Mehmet punya anak namanya Murad kedua, Murad kedua punya anak namanya Mehmet kedua atau Muhammad Al-Fatih. Dan ini bukan cerita cuma 1-2 hari, ini cerita panjang, 7 turunan di atas. Dan pantas saja kalau Anda lihat bagaimana kemudian Osman dan Orhan itu di bursa sekarang ada satu bendera namanya Bursa Yurdu. Benderanya warna merah, sekitar 4 meter kali 2 meter kalau saya nggak salah. Itu tulisan paling atasnya Bismillahirrahmanirrahim, tulisan di bawahnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. NU bukan Ustaz, nggak ada waktu itu di situ ya. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bawahnya Inna fatahna laka fatham mubina. Di bawahnya wajahidu fisabilillah. Anda coba bayangkan, kalau Anda punya punya sesepuh, Anda punya buyut, Anda punya orang tua, buyut kayak begitu, kira-kira gimana? Pas datang, ini adalah bendera orang tuamu. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di bawahnya Inna fatahna laka fatham mubina. Yang di bawahnya lagi wajahidu fisabilillah. Maksudnya apa? Yang paling bawah, kalau Anda mau diberikan kemenangan oleh Allah, berjihadlah di jalan Allah. Berhenti Anda jihad, Allah akan tahan kemenangan itu dari Anda. Itu buyutnya. Paham teman-teman sekalian? Jadi Anda itu harus tahu bagaimana fungsi nasab dalam kehidupan. Karena ketika Anda melihat buyut Anda, ngelihat bapak Anda, harusnya Anda semakin semangat. Lah kalau Anda ngelihat bapak Anda, buyut Anda nggak semangat, ya nggak apa-apa. Itu kita jadikan sebagai sebuah pelecut untuk diri kita nanti ke bawahnya. Maka kenapa kita harus berbuat sesuatu yang baik supaya orang-orang di bawah kita ngelihat, oh bapak saya dulu begini. Kalau bapak saya begini, masa sih saya nggak begini? Lah itu bahayanya kalau pada saya. Kalau saya ngurut nasab bahaya. Ke atas. Kalau antum kan enak. Ke atas, wah ini jangan-jangan pejuang, ulama. Saya bahaya. Atas penjajah. Jadi bahaya. Nah maka itu yang bisa kita lihat bahwa ada satu yang dijaga, yaitu adalah keyakinan pada sesuatu yang gaib. Ini yang sangat terang sekali, ini yang sangat jelas sekali, ini yang sangat menonjol sekali pada Muhammad Al-Fatih. Maka Muhammad Al-Fatih dari kecil juga dipilihkan bapaknya, karena ini sudah turun-temurun tradisi daripada Utsmani untuk mencarikan ulama-ulama terbaik. Maka bapaknya memilihkan ulama-ulama terbaik bagi anaknya. Satu, Syekh Ahmad Al-Qurani, ini keturunan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga kemudian yang kedua, Syekh Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini polimat, orang yang sangat ahli dalam berbagai macam ilmu. Dia ahli sufi, dia ahli herbal, dia ahli astronomi, dia ahli hadis, dia ahli sejarah dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan oleh Aksyamsuddin dan Ahmad Al-Qurani, mereka bagi tugas.
Ahmad Al-Qurani mendidik Al-Fatih dengan Al-Quran. Sementara Ak Syamsuddin mendidik Al-Fatih dengan kisah-kisah sejarah. Dan ini yang membuat Al-Fatih punya makanan-makanan yang sangat bergizi supaya dia bisa mengembangkan dirinya, yaitu dengan sejarah. Kenapa? Orang punya referensi, itu yang digunakan dalam aktivitas. Ingat baik-baik, kita, anak kita, siapapun itu berbuat karena referensi. Apapun yang ada referensi di sini, maka begitulah kita berbuat. Ketika kita ngelihat cewek, maka referensi kita yang menentukan bagaimana cara kita melihat cewek tadi. Lah kalau nontonnya Twilight, nontonnya ganteng-ganteng sering gila gitu kan ya, Dolan dan segala macam, ya maka referensinya seperti itu. Dia ngelihat cewek sebagai pemuas keperluan, dia ngelihat cewek sebagai tempat untuk pacaran, dia ngelihat cewek sebagai cuma untuk ya nafsu saja. Tapi kalau ada orang lain dengan referensi yang lain, dia akan melihat dengan cara yang lain. Muhammad Al-Fatih dari umur sekitar 6 tahun, 8 tahun sudah dididik oleh syekh-syekh hebat, maka umur 11 tahun dalam buku catatan dia sudah menulis puisi tentang jihad fisabilillah. Jadi umur 11 tahun dia nulis puisi tentang jihad. Orang Indonesia 11 tahun buat surat cinta, ditolak, naik tower BTS ngancem bunuh diri, paham teman sekalian. Umur 36 tahun S2 LGBT, paham teman sekalian. Nah, ini zaman sekarang. Karena referensi ini, referensi sangat menentukan. Dan Muhammad Al-Fatih itu senantiasa disemangati oleh guru-gurunya. Ketika umur sekitar 8 tahun, Ak Syamsuddin mengajak Muhammad Al-Fatih langsung study tour, pergi ke Hagia Sophia, ngelihat Hagia Sophia dari kejauhan, kemudian dia bilang pada Muhammad Al-Fatih, "Nak, kamu lihat apa, Nak?" Hagia Sophia, Konstantinopel, kota yang akan ditaklukkan oleh kaum muslim pada satu saat nanti. Gurunya bilang, bapakmu sudah coba, lalu pamanmu sudah coba, lalu kemudian bapak-bapakmu lagi sudah coba, buyut-buyutmu sudah coba, mereka gagal semuanya. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansori yang mendengarkan langsung hadis ini, dia juga gagal menaklukkan Konstantinopel. Yazid bin Muawiyah yang pengen jadi orang pertama untuk menaklukkan Konstantinopel, gagal. Maslama bin Abdul Malik gagal, Harun al-Rasyid gagal, buyutmu semuanya gagal, dan anak-anakmu juga bakal gagal. Kenapa begitu guru? Karena saya senantiasa berdoa pada Allah, kata gurunya. Saya senantiasa meminta pada Allah, dan dari mata saya yakin bahwa saya sedang berhadapan dengan orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Kalau zaman sekarang wis wayai, paham sekalian? Ini sudah memang waktunya. Kamu adalah penakluk Konstantinopel. Maka anak ini lahir dengan keyakinan bahwa dia adalah penakluk Konstantinopel. Dan ini bedanya antara orang yang yakin dengan orang nggak yakin. Orang yang yakin mengeluarkan usaha yang terbaik. Pada gilirannya dia akan memanen hasil yang terbaik. Kenapa? Simply karena dia mengeluarkan usaha yang terbaik. Seorang anak meyakini, saya akan jadi juara se-Indonesia. Seorang anak yang lain meyakini, saya akan jadi juara ya sekelas aja lah gitu kan ya. Kalau dia se-Indonesia, saya sekelas aja. Kira-kira usahanya yang lebih baik yang mana? Yang Indonesia atau yang sekelas? Yang se-Indonesia dong. Kenapa? Karena dia lebih besar kemudian impiannya, dia lebih banyak kemudian saingannya. Maka dia bilang, saya akan jadi juara se-Indonesia. Dia belajar 4 jam. Ketika kemudian dikasih tahu sama gurunya, kamu mau jadi juara se-Indonesia? Iya. Itu temenmu pengen jadi juara sekelas saja, belajarnya 5 jam. Kalau gitu aku tingkatin enggak 4 jam, aku 6 jam. Kalau enggak, temanmu itu dia pengen jadi juara kecamatan aja 6 jam. Kalau gitu aku 8 jam. Kenapa? Simple, karena keyakinannya lebih besar. Maka keyakinan orang tentang sesuatu harusnya membawa usaha yang paling besar, bukan malah berleha-leha, bukan malah leyeh-leyeh. Kenapa? Coba bayangin, saya bilang sama antum, kita jalan yuk. Kemana? Ke rumah saya. Saya mau traktir antum ke rumah saya, datang aja ke rumah. Kapan Ustadz? Oke, pilihan pertama. Ketika antum nanya, kapan? Pilihan pertama. Ya bisa bulan depan, bisa pekan depan, bisa juga tahun depan, ya terserah saya aja. Itu jawaban pertama. Dilihat jawaban yang kedua, besok jam 4 sore datang ke rumah saya. Antum lebih semangat yang mana? Lebih semangat yang sudah pasti waktunya, atau antum lebih semangat yang nggak jelas waktunya? Yang sudah pasti antum pasti lebih semangat. Kenapa? Karena kepastian. Maka rezeki juga sama. Ketika kita yakin rezeki itu Allah pasti kasih, kita lebih semangat. Ketika kita yakin bahwa penaklukan itu pasti terjadi, maka orang lebih semangat. Itu yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih. Maka dengan segala usaha teman-teman sekalian, dia mulai kemudian penaklukan itu umur 12 tahun. Muhammad Al-Fatih dari pendidikan segala macam, 12 tahun dia jadi sultan. 12 tahun dia jadi sultan. Antum tahu apa program pertama dia? Program pertama saya menaklukkan Konstantinopel. Paham teman sekalian? Anak 12 tahun, program pertamanya menaklukkan Konstantinopel, langsung dibully habis sama orang-orang di sekitarnya.
para penasehatnya menyaksikan, orang-orang terdekatnya menyaksikan, ini anak orang gila, 12 tahun penaklukan Konstantinopel. Apa yang terjadi? Dicopot jadi sultan. Paham sekalian? Bapaknya balik lagi jadi sultan, tapi dia belajar. Apa yang dia pelajari? Ternyata nggak cukup cuma semangat. Dia pelajarin strategi. Dia pelajarin apa yang dia kurang daripada ketika dia diturunkan kembali jadi sultan. Dia pelajari kemudian bahasa-bahasa penting. Dia pelajari cara untuk mengatur pasukan-pasukan terkuat, termasuk pasukan Yeniseri. Dia membentuk tim, membentuk kemudian segala perencanaan. Akhirnya umur 19 tahun ketika bapaknya mangkat, dia balik lagi jadi sultan dan dia nggak bilang lagi pengen menaklukkan Konstantinopel. Tapi ketika dia ditanya, apa program pertamanya? Rapikan seluruh daerah, kita amankan tempat-tempat yang lain, kirimkan upeti-upeti kepada orang-orang musuh-musuh kita, ikat perjanjian dengan mereka, kumpulkan pasukan. Paham teman sekalian? Maka 19 tahun dia memulai penaklukan itu, lalu kemudian umur 21 tahun, 29 Mei 1453, Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin. Singkat cerita, tanggal berapa? 29 Mei 1453. Saya singkat saja karena waktu saya sedikit, saya pengen tanya yang terakhir, ini pelajaran yang paling penting. Kapan takluknya Konstantinopel? 29 Mei 1453 atau 20 Jumadil Awal 857 Hijriah. Salah. Kapan penaklukan Konstantinopel? Penaklukan Konstantinopel bukan terjadi pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah, bukan juga 29 Mei 1453. Tapi penaklukan Konstantinopel itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dari lidahnya, la tuftahanal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah bohong. Rasul nggak pernah bohong. Ketika Rasul mengeluarkan satu kata, itu nggak akan ditarik dan itu nggak akan mungkin nggak terjadi. Rasul nggak pernah bohong. Maka bagi kaum muslimin ketika mereka sudah mendengarkan hadis itu, mereka mendengarkan bisyarah itu, it's over, selesai. Mereka senang Konstantinopel takluk. Masalahnya bukan pertanyaan apakah takluk atau tidak, bukan lagi, tapi kapan, siapa, dan bagaimana. Paham teman sekalian? Ini bedanya pertanyaan yang mutu sama pertanyaan nggak mutu. Pertanyaan yang mutu itu adalah yang mana duluan? Konstantinopel, Roma. Siapa yang menaklukkan? Saya atau anak saya? Bagaimana cara menaklukkannya? Dengan cara ini atau dengan cara yang ini? Tapi pertanyaan yang nggak mutu adalah kira-kira mungkin nggak Roma takluk? Kira-kira mungkin nggak khilafah berdiri? Itu nggak mutu sama sekali. Kenapa? Rasul tidak pernah bohong. Paham teman sekalian? Maka ketika kemudian saya menyampaikan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan summa takunu khilafatan alamin hajin nubuwah, maka itu adalah keluar dari Rasulullah. Anda mau protes apapun terserah, Anda mau kemudian debat apapun terserah, Anda mau bilang ini meragukan ini nggak mungkin ya bakal begini, ini bakal begini, ini bakal kayak begini, ini bakal, terserah Anda. Yang nggak bisa Anda lakukan adalah Anda menghapus itu daripada kitab-kitab para ulama. Anda menghapus bahwa hadis itu pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa debat nanti, tapi yang nggak bisa kita debat adalah ini sudah diucapkan oleh Rasulullah dengan satu atau dengan lain cara. Khilafah pasti berdiri, Anda suka atau Anda tidak suka. Lah kenapa? Simple, karena itu sudah jadi hadis. Bisa dimana sekalian? Kecuali kalau Rasul nggak pernah ngomong, oh itu kan penafsiran Anda. Nah itu kita bisa perdebatkan, tapi hadisnya sudah ada. Gitu loh maksudnya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Maka keberadaan hadis la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jaish. Itu nggak ada bedanya dengan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nggak ada bedanya. Dan secara fakta lucu kalau antum meragukan. Lah kenapa? Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, saya pernah baca ada satu kompilasi tentang bagaimana cara orang-orang luar analisis luar membahas tentang khilafah. Saya lucu banget. Jadi gini ceritanya. Apapun yang kita pandang tentang Erdogan, tapi Erdogan itu sekarang sedang jadi buah bibir di Eropa. Ada satu analisis di Amerika dan Eropa menulis begini. Kita saksikan Erdogan ini sedang membawa Turki kepada khilafah but its name katanya. Jadi tentang satu sistem khilafah kecuali namanya. Mereka ini terserah ya. Ini adalah bagaimana mereka kemudian melihat Turki yang sekarang sedang membawa ini ke arah khilafah kecuali namanya. Lalu mereka bilang begini yang sangat menarik. Maka saksikan baik-baik commercial break yang hampir selama 100 tahun itu sebentar lagi akan berakhir dan pertunjukan yang sudah dimulai lebih daripada 1300 tahun yang lalu akan dimulai. Paham teman sekalian? Itu kata mereka. Jadi commercial break yang sudah 100 tahun ini sebentar lagi akan berakhir. Dan
pertunjukan yang sudah dimulai sekitar 1300 tahun yang lalu ini kembali akan dilanjutkan, ditayangkan kembali. Maksudnya apa? Mikir aja sendiri, paham teman sekalian. Yang terakhir, kemudian pesan saya bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian, pidato Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 setelah mereka bertahajud dan memohon kepada Allah, setelah sebelumnya sehari penuh mereka berpuasa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah berhari-hari mereka kemudian ditinjau dan dikunjungi oleh para ulama, setelah bertahun-tahun kemudian kaum muslimin percaya dengan penaklukan itu dari generasi demi generasi, dari zaman Rasul sampai dengan zaman kemudian Muhammad Al-Fatih, maka Muhammad Al-Fatih memberikan pidatonya. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan kita akan mendapatkan bagian daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu sampaikan pada setiap pasukan, kemenangan yang akan segera kita capai akan menambah hanya ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan kita, tapi ketinggian dan kemuliaan Islam. Al-Fatih lalu berpesan kembali, untuk itu wajib bagi setiap pasukan yang ada di depan saya untuk menjadikan syariat Islam senantiasa di depan mata dia, dan jangan sampai ada satupun di antara pasukan saya yang melanggar syariat Allah yang mulia ini. Kenapa? Al-Fatih faham betul dari Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ketika Allah membuat kita kalah dalam peperangan, maka itu karena maksiat kita. Seandainya musuh kita menang, itu karena persiapan mereka. Tapi kalau kita bertakwa pada Allah, kita tidak mungkin kalah. Kalau kita tidak bermaksiat, Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.